Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma jemaah yang kami hormati, marilah kita bersyukur pada kesempatan kali ini kita bisa hadir thalabul ilmi. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka kata Nabi, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalan menuju ke surga. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah masuk dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umat yang senantiasa istiqomah di jalan Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji surat An-Nasr. Nanti Bapak Ibu menunaikan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Innahu kana tawwaba. Oke, cukup. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Idza apabila jaa telah datang. Nasrullahi pertolongan Allah, wal fathu dan kemenangan. Jadi ayat ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan An-Nasr. An-Nasr adalah pertolongan Allah kepada seseorang, pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang untuk menaklukkan musuh. Itu disebut dengan Nasrullah. An-Nasr juga merupakan bentuk kegembiraan terbesar yang dirasakan oleh hamba dalam aktivitasnya. Misalnya dalam hadis disebutkan ya,
nusirtu birru'bi masirata syahr. Saya ditolong oleh Allah dengan rasa takut yang ditimpakan kepada musuh dari jarak perjalanan 1 bulan. Jadi masirata syahr. Jadi Nabi sudah bergerak ya. Bergerak dalam pasukannya, musuh sudah takut. Jadi ibaratnya Nabi itu sudah mulai bergerak ya. Melakukan perjalanan untuk berperang. Musuh itu sudah takut. Itu adalah bentuk pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi musuh itu sudah takut padahal jarak mereka itu masih perjalanan 1 bulan. Jadi jalan 1 bulan itu musuh sudah takut. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Al-fathu di sini itu ataf ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada wawu, wawu itu ada macam-macam. Ada wawu namanya wawu qasam, misalnya wallahi, demi Allah. Ada di sini idza jaa nasrullahi wal fathu. Wawunya namanya wawu ataf yang artinya dan. Artinya kebersamaan. Nah, karena wawunya ataf, maka kemudian ini menunjukkan bahwasanya Allah telah menolongmu untuk mengalahkan musuhmu. Nah, kemudian Allah memberikan kemenangan. Nah, kemenangan itu adalah karena pertolongan dari Allah. Kemenangan yang diperoleh oleh kaum muslimin, yang diperoleh oleh Nabi Muhammad SAW adalah karena pertolongan dari Allah. Nah, al-fathu di sini adalah kemenangan ketika peristiwa yang disebut dengan Fathu Mekah. Pembebasan kota Mekah. Nabi kita Muhammad SAW itu membebaskan kota Mekah itu terjadi pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan. Beliau itu membebaskan kota Mekah terjadi pada bulan Ramadan. Kalau tidak salah itu tahun ke-8 Hijrah. Jadi sebelumnya itu kan ada perjanjian Hudaybiyah antara orang kafir Quraisy dengan Nabi Muhammad SAW, ada perjanjian Hudaybiyah. Nah, kemudian orang-orang kafir Quraisy melanggar perjanjian damai tersebut. Yang kemudian disebutkan bahwasanya ketika perjanjian Hudaybiyah itu tahun ke-6 Hijrah. Berarti Nabi hijrah 6 tahun, kemudian ada perjanjian. Kemudian kaum muslimin melanggar, maka 2 tahun kemudian, maka Nabi mengumpulkan pasukan sebanyak 10.000 personal. 10.000. Nah, 10.000 ini datang berangkat dari Madinah ke Mekah itu dalam kondisi yang rahasia. Artinya ketika akan menyerang kota Mekah itu dalam kondisi yang rahasia, tidak boleh orang tahu. Jadi orang-orang Mekah itu nggak tahu kalau mau diserang, mau diserbu. Ini disebut dengan Syria. Nah, makanya kemudian Nabi berdoa, ya Allah jagalah kerahasiaan kami. Jadi Nabi berdoa, ya Allah jagalah kerahasiaan kami. Nah, penduduk Mekah itu terkejut, kaget ketika mengetahui tiba-tiba ada pasukan Islam yang mengepung mereka. Nah, beliau Nabi kita Muhammad SAW masuk ke Mekah pada tanggal 20 Ramadan. Jadi tanggal 20 Ramadan. Makanya ada syariatnya, syariat safar, bahwasanya orang-orang yang safar itu lebih baik berbuka kalau dalam kondisi berat. Walaupun kalau tidak dalam kondisi berat, wa antasumu khairul lakum. Yang namanya berpuasa lebih baik. Tapi kalau dalam kondisi berat, orang-orang yang melakukan perjalanan mereka mendapatkan rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa. Tapi kalau dalam kondisi yang tidak berat, wa antasumu khairul lakum, maka berpuasa lebih baik. Ini kondisinya beda. Nah, ini Nabi kita Muhammad SAW sampai ke Mekah dalam tanggal 20 Ramadan.
Jadi tahun ke-8 Hijriah. Dan Allah memberikan kemenangan. Dan beberapa perang besar itu terjadi pada bulan Ramadan. Jadi terjadi pada bulan suci Ramadan. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, kaum muslimin pada saat itu berhasil ya menguasai atau menaklukkan Mekah. Nah, pada akhirnya beliau berdiri di pintu Ka'bah dan di bawahnya orang-orang Quraisy yang berkumpul di sekitar Ka'bah menunggu keputusan Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka menunggu keputusan Nabi. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Wahai orang-orang Quraisy, Nabi bertanya, menurut panjenengan kira-kira apa yang kulakukan terhadap kalian? Itu sambil berdiri di pintu Ka'bah. Beliau itu adalah orang yang diusir dari Mekah 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu diusir, bahkan mau dibunuh ketika peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. 8 tahun lagi membawa pasukan sebanyak 10.000 pasukan dan bisa menguasai. Maka kemudian Nabi bertanya, menurut kalian apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Maka kemudian mereka mengatakan, engkau akan memperlakukan kami dengan baik. Ini orang-orang Quraisy. Engkau adalah saudara kami yang mulia dan anak saudara kami yang mulia. Ini kata mereka. Maka kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya aku katakan kepada kalian sebagaimana yang telah dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Pada hari ini tidak ada cercaan atas kalian. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian. Nabi mendoakan kebaikan kepada orang-orang kafir Quraisy. Mendoakan kepada orang Quraisy yang kemudian masuk Islam. Maka kemudian Nabi mengatakan kalian semua bebas. Yang 8 tahun yang lalu mereka mengusir Nabi dari Mekah. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah, mau dibunuh. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW ini memaafkan mereka, memaafkan orang-orang Quraisy. Penaklukan inilah yang disebut dengan Fatham Mubin, yaitu disebut dengan kemenangan yang nyata. Maka Allah berfirman, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Ini sudah nyata, betul. Bahwasanya Mekah itu sudah dikuasai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jelas dan tegas. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, ketika penaklukan berhasil, maka kemudian orang-orang menjadi sadar bahwasanya Nabi menguasai kota Makkah dan kejayaan kafir Quraisy itu musnah. Sehingga dulunya orang-orang yang tidak berani masuk Islam dengan terang-terangan mereka berani. Yang dulunya masuk Islam sendiri-sendiri, maka mereka masuk Islam dengan berbondong-bondong, masuk ke dalam agama Islam. Dan mereka meyakini bahwasanya agama Islam itu benar. Karena ada peristiwa sebelumnya, misalnya ketika ada seorang Raja Abroha. Raja Abroha itu agamanya apa? Nasrani. Makanya Abroha itu punya gereja namanya Kanisah di Yaman. Nah, mereka ini kepengin hajinya itu jangan ke Mekah, jangan ke Ka'bah, tapi pindah ke Kanisah ke Yaman. Nah, begitu mendengar seperti itu, ada orang Quraisy yang kemudian buang hajat di gereja. Yang kemudian Raja Abroha sangat marah, yang kemudian mengirimkan membawa pasukan, ribuan pasukan yang akan menyerang kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi ternyata sebelum sampai ke Mekah, maka kemudian Allah mengirimkan ababil, burung yang berbondong-bondong, tayran ababil, burung yang berbondong-bondong, dan semua itu hampir semuanya binasa. Hampir semuanya binasa. Termasuk Abroha itu mati. Ada yang tidak mati kemudian gila. Nah, hal ini ketika Nabi Muhammad SAW masuk kota Mekah, kemudian diberi kemenangan, sementara sebelumnya itu dihancurkan oleh Allah, maka kemudian ada keyakinan di antaranya,
Di antaranya adalah orang-orang di sekitaran Mekah itu meyakini, oh itu berarti agama yang benar. Agama yang benar. Maka mereka masuk Islam dengan berbondong-bondong. Secara kelompok-kelompok. Yang sebelumnya mereka nggak berani. Sebelumnya mereka masuk Islam dengan sembunyi-sembunyi. Satu orang sembunyi-sembunyi, nggak berani menampakkan keislamannya. Namun setelah ada peristiwa Fathu Mekah, mereka masuk Islam dengan berbondong-bondong. Para utusan ya, kabilah itu datang dari berbagai penjuru, sehingga tahun ke-9 Hijriah itu disebut dengan Amul Wafud, ya, tahun utusan, pada memberikan utusan untuk masuk ke dalam agama Islam. Ini tahun ke-9 Hijriah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ini idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Islam dengan berbondong-bondong. Ini kenikmatan yang luar biasa yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kepada kaum muslimin. Nah, oleh karena itu, ketika mereka sudah mendapatkan nikmat, maka apa perintah yang diberikan oleh Allah? Fasabbih, maka tasbihlah. Kemudian bihamdi rabbik, dengan memuji Tuhanmu. Wastaghfir, dan memohon ampun. Ada 3 hal penting. 1, tasbih. 2, tahmid, ucapan alhamdulillah. Jadi subhanallah, alhamdulillah. Wastaghfir, dan istighfar. Jadi subhanallah, alhamdulillah, dan istighfar. Itu astaghfirullah. Jadi kalau kita mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kemenangan, mendapatkan kesuksesan, misalnya kita punya cita-cita, ternyata tercapai cita-cita kita, maka yang harus kita lakukan 1, tasbih, subhanallah, kemudian alhamdulillah, kemudian istighfar, astaghfirullah. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, sehingga dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika turun ayat ini, setelah turun ayat ini, Nabi ketika ruku' dan sujud, beliau mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma, subhanakallahumma rabbana, kemudian maha suci engkau wahai Tuhan kami, wa bihamdika, dan kami, dan memuji kepadamu, wa bihamdika allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Ada 3. Setelah turun ayat ini, maka beliau membacanya ini, baik itu doa ruku maupun doa sujud. Yang tadinya subhana rabbiyal a'la, maka kemudian ketika turun ayat ini, maka Nabi seringnya adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma. Ini doa yang dilakukan oleh Nabi ketika sudah turun ayat ini. Oleh karena itu, ketika kita sudah barangkali secara politis, ya, politis itu menang atau bukan politis, atau misalnya tugas kita sudah selesai, tugas kita sudah selesai, artinya misalnya anaknya sudah mentas semua, beban hidup sudah nggak ada, artinya sudah pensiun misalnya, anaknya sudah mentas semua, gitu, nikah semua, udah kerja semua, selesai gitu ya. Maka tugasnya sudah selesai. Gitu ya. Maka kalau yang seperti ini, karena Nabi secara politis itu sudah selesai, sudah bisa mengalahkan, sudah dakwah kepada kaum kafir Quraisy. Gitu ya. Maka kemudian ada perintah. Apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, sebagai pelaksanaan, ya, implementasi dari perintah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu seperti itu. Nah, ini hampir sama. Kalau misalnya kita sudah selesai tugas kita, ya, maka sebaiknya pakai ini doanya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Walaupun boleh saja kita mau baca subhana rabbiyal a'la, atau ketika ruku subhana rabbiyal azim, dan seterusnya. Jadi ini bahasa hadisnya begitu. Nah, kemudian jemaah yang dimana Allah, tasbih itu apa?
Tasbih itu adalah mensucikan Allah dari segala macam aib. Yang barangkali dulunya sesuatu yang abot, tidak mungkin. Tidak mungkin saya bisa seperti itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka sesuatu yang sulit menjadi mudah. Maka kita mengucapkan subhanallah. Maha suci Allah yang memudahkan urusan kita. Dan ucapan tasbih ini misalnya dalam surat Al-Isra, Allah berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Jadi maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Mekah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Yang orang kafir Quraisy itu mengatakan impossible, enggak mungkin lah. Masa sewengi bolak-balik. Bahasa kita 1000 kilo gitu ya. 1000 kilo masa bolak-balik sudah nyampe sini. Itu kan sesuatu yang tidak mungkin gitu ya. Nah, pakai pesawat saja 1 jam kalau bahasa sekarang. Kalau zaman dulu itu perjalanan 1 bulan, masih ratus syahr. Perjalanan 1 bulan, masa paginya sudah di sini lagi. Itu sesuatu yang enggak mungkin. Maka kemudian Allah menurunkan ayat, subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Barangkali berat ya. Dulu ditindas ya, dulu diusir dari Mekah. Kemudian Allah takdirkan kaum muslimin menjadi kuat. 8 tahun kemudian kembali dengan membawa pasukan 10.000 pasukan, dan orang-orang kafir Quraisy takluk. Itu adalah sesuatu yang Allah menghendaki maka menjadi mungkin. Maka kita mengucapkan subhanallah. Jadi subhanallah itu adalah kita mensucikan Allah dari segala macam aib ya. Kalau Allah menghendaki sesuatu yang sulit menjadi gampang. Nah, kemudian yang berikutnya tasbih ini adalah mensucikan ya. Itu mensucikan sifat-sifat Allah yang bagi Allah adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu adalah atas segala sesuatu berkuasa. Kemudian kita mensucikan Allah dari dari segala macam aib ya. Dari aib. Misalnya ada yang mengatakan Allah itu memiliki anak, maka kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki anak itu adalah kita sucikan. Tidak mungkin Allah itu punya anak. Berbeda kalau Allah punya anak berarti menunjukkan Allah itu kurang. Aib ya. Beda dengan makhluk. Kalau manusia tidak punya anak, maka itu merupakan satu kelemahan ya, kelemahan. Misalnya sudah nikah 10 tahun belum punya anak, itu kelemahan apa kelebihan, Pak? Kelemahan, Pak. Udah nikah 5 tahun, 10 tahun, kira-kira belum punya anak nih, nikah udah. Suami istri 10 tahun belum punya anak, itu kelemahan apa kelebihan? Kelemahan. Karena kesempurnaan orang yang berumah tangga diantaranya adalah anugerahnya diberikan putra. Putra itu anugerah yang menunjukkan kesempurnaan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau manusia tidak punya anak, itu sesuatu yang kurang. Tapi kalau Allah punya anak, berarti Allah itu apa? Kurang. Maka kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Kita sucikan dari hal seperti itu. Dan kita mensucikan dari hal-hal yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah fasabbi bihamdi rabbik. Yang kedua adalah tahmid. Tahmid ini adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ungkapan syukur. Kalau seorang mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah tahmid, ya, memuji Allah karena Allah itu memiliki yang namanya keutamaan, keistimewaan. Allah itu maha menciptakan sesuatu. Maka kemudian kita ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Yang kedua adalah orang yang mengucapkan alhamdulillah karena karena mereka bersyukur. Syukur itu Allah sudah memberikan kepada kita nikmat. Sudah memberikan kesehatan, sudah memberikan kita rezeki, sudah memberikan kita kemudahan hidup ya. Maka kita mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk syukur.
Jadi kita mengucapkan alhamdulillah karena kita sudah diberi nikmat, maka itu disebut dengan apa? Syukur. Jadi syukur itu adalah dibuktikan dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Kenapa? Allah sudah memberikan kepada kita nikmat. Kita mengucapkan alhamdulillah. Maka itu adalah disebut dengan syukur. Nah, Nabi diberikan kenikmatan, diberi pertolongan, diberikan kemenangan, maka diperintahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Demikian juga kita. Yang namanya kita setiap hari diberi nikmat, maka kita disyariatkan untuk senantiasa menjadi orang yang bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian wastaghfir, beristighfar. Diberi kemenangan malah istighfar. Sama kalau misalnya kita habis sholat, kemudian salam ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kemudian yang pertama kali ketika sudah salam adalah apa? Istighfar. Astagfirullah. Ada yang panjang, ada yang pendek. Yang paling pendek astagfirullah saja. Astagfirullah, astagfirullah. Atau astagfirullah alladzi la ilaha dan seterusnya. Tapi syariatnya adalah istighfar, Pak. Nah, istighfar ini kalau kita lihat dalam hadis-hadis adalah dalam rangka untuk membersihkan hati. Jadi kalau seorang muslim dia itu berbuat dosa, maka hatinya itu akan diberi satu titik hitam. Kata Nabi, idza adzaba dzamban, jika seorang muslim dia itu berbuat satu dosa, nukitat fi qalbihi nuktatan sauda, maka hatinya akan diberi satu titik hitam. Wa in taba wastaghfara, kalau dia taubat istighfar suqilat qalbuh, maka hatinya bersih. Hatinya menjadi bening, bersih, tidak ada kotoran. Wa in zada zadat, tapi kalau dia itu menambah dosanya, maka zadat, maka titik hitamnya semakin bertambah. Hatta ta'luwa qalbu, sampai hatinya itu dipenuhi dengan noda. Maka kata Nabi, itu adalah ron, huwa ar-ron, itu adalah ron. Kama dzakarullah, sebagaimana disebutkan oleh Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali jangan begitu. Bahkan ron, noda yang sulit dibuang, itu adalah disebabkan karena perbuatan dosa dan maksiat. Jadi dosa dan maksiat menyebabkan hati itu menjadi hitam. Maka caranya supaya hati bersih, maka dibersihkan dengan banyak istighfar, itu dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang yang bersih hatinya, itu keutamanya banyak. Misalnya ilmu mudah masuk. Ilmu mudah masuk. Contohnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i perjalanan dari Mekah ke Madinah itu menghafal kitabnya Imam Malik namanya Al-Muwatta. Jadi kitab Al-Muwatta itu kalau kita punya ya, itu segini nih, berapa senti lah ketebalannya. Itu Imam Syafi'i itu menghafalnya perjalanan dari Mekah ke Madinah. Ya kalau naik kereta api ya berapa jam ya. Tapi pada saat itu naik jalan kaki atau naik onta, jadi lama, jadi sebulan. Nah, kemudian dalam perjalanan itu menghafal kitab Muwatta. Begitu setor berguru kepada Imam Malik terheran. Ini anak cerdas, gitu ya. Maka kata Imam Malik, jangan kau padamkan cahaya Allah dengan maksiat. Jadi kamu sudah diberikan cahaya oleh Allah. Janganlah kamu padamkan cahaya Allah itu dengan perbuatan apa? Maksiat. Karena maksiat itu bisa memadamkan ilmu. Ini bahayanya maksiat itu bisa memadamkan ilmu. Makanya ada orang yang saya pernah baca ya, dia itu orang yang hafal Quran, Pak. Hafal Quran, tapi dia terpikat dengan perempuan yang non muslim. Cantiknya luar biasa, non muslim ini. Sehingga dia murtad dan kepengen nikah dengan orang tersebut, perempuan tersebut. Ketika sudah nikah gitu ya, dengan perempuan tersebut dia murtad, hafalannya hilang semua. Hafalannya hilang semua. Habis gitu ya. Dan itu karena maksiat. Maka jangan heran misalnya pendeta yang dulunya aktivis Islam,
hafal banyak hadis, banyak ayat, ketika dia menghafal lagi, ketika jadi pendeta sulit, Pak. Karena dosa dan maksiat. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ini dosa dan maksiat ini perlu dibersihkan ya hatinya supaya menjadi bening lagi dengan perbanyak istighfar. Termasuk hati kalau banyak noda dan maksiat, bahayanya adalah hati itu berkhianat kepada diri sendiri. Di antaranya adalah sulit untuk beramal soleh. Sulit untuk hati ini sulit untuk diajak beramal soleh karena tertutup dengan apa? Dengan noda maksiat. Makanya sebelum datang bulan Ramadan, ini tinggal berapa hari lagi, itu para ulama mengatakan perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Kenapa bisa begitu? Supaya hati lembut, hati bersih ya. Sehingga ketika datang bulan suci Ramadan mudah beramal soleh. Jadi mudah beramal soleh, hati kita lembutkan dengan senantiasa memperbanyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah dan seterusnya. Maka kemudian hati kita berusaha untuk dibersihkan dengan memperbanyak istighfar, sehingga kita mudah untuk beramal soleh. Jadi begitu datang bulan suci Ramadan ya, yang bulan yang penuh dengan keberkahan, kemudian pahalanya dilipat gandakan, kemudian kita berpuasa yang mengharapkan dosa-dosa kita diampuni, maka kemudian mudah untuk beramal soleh, mudah berpuasa, mudah sholat malam, mudah bersedekah dan seterusnya. Jadi tidak kemudian berat gitu ya. Nah kalau masih berat, apalagi wasul silati syayatin, setan-setan di bulan Ramadan itu dibelenggu gitu ya. Nah kalau kita masih malas beramal soleh di bulan suci Ramadan, sementara setan-setan yang kelas kakap itu dibelenggu, berarti gimana? Maka ada yang mengatakan bahwasanya berarti iman kita adalah iman yang kelas rendahan. Kenapa? Masih bisa digoda oleh setan yang tidak diikat. Karena yang diikat itu adalah marodatul jin, setan-setan yang kelas kakap gitu. Nah berarti kalau kita masih malas beribadah, malas baca Quran, malas sedekah, malas tarawih misalnya, apalagi enggak puasa, maka yang seperti ini berarti iman kita sangat drop. Karena apa? Setan dibelenggu, kok kita masih malas, masih bakhil, masih pelit, masih belum bisa mengendalikan kekikiran ya. Bakhil itu adalah sifat yang tidak baik ya. Maka Allah mengatakan wa may yuqashuhan nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang bisa mengendalikan sifat bakhilnya, maka dia termasuk orang yang beruntung gitu ya. Karena dia bisa mengendalikan sifat bakhil, maka dia termasuk orang yang beruntung. Dan di bulan Ramadan, maka kemudian orang yang muslim, orang mukmin ini berusaha menjadi orang yang dermawan sekali. Itu seperti itu. Jadi ini pentingnya istighfar supaya hati kita menjadi lembut dan mudah beramal di bulan suci Ramadan. Ini jadi wastaghfir innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah adalah Maha menerima taubat. Nah, kemudian jemaah ini oleh Allah, yang berikutnya adalah surat ini menunjukkan bahwasanya ada ulama yang ada sahabat yang mengatakan, di antara adalah Abdullah bin Abbas, Umar bin Khattab ya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya sudah semakin dekatnya ajal Rasulullah. Sudah semakin dekatnya ajal Rasulullah karena tugasnya selesai. Bahasanya itu secara politik rampung gitu ya. Mekah Madinah itu sudah masuk ke dalam agama Islam. Bahkan sekitaran Mekah Madinah itu sudah masuk ke dalam agama Islam. Secara politik sudah hampir selesai. Oleh karena itu Abdullah bin Abbas berpendapat ketika ayat ini turun, surat ini turun, menunjukkan sudah dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dipahami oleh Abdullah bin Abbas, kemudian Umar bin Khattab, gitu ya. Dan termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Itu seperti itu. Walaupun begitu, Umar bin Khattab ketika Nabi meninggal dunia, Umar bin Khattab saja nggak terima, Pak. Barang siapa yang bilang Nabi meninggal dipedang, gitu.
Maka Abu Bakar As-Siddiq kemudian membacakan ayat. Sesungguhnya Muhammad adalah wa ma Muhammadun illa rasul. Sesungguhnya tidaklah Nabi Muhammad itu hanya seorang rasul gitu. Sehingga kemudian Umar itu terhenyak, iya, Nabi itu adalah hanya seorang rasul yang akan meninggal dunia. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ini beberapa hal yang penting ya yang kita pahami dari surat An-Nasr. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena waktu sudah habis ya, maka kemudian kita tutup atau kita buka pertanyaan setelah adzan ya. Jadi saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau bertanya, monggo. Kalau tidak ada ya alhamdulillah. Ya monggo Pak. Waalaikumsalam. Kalau zikir setelah sholat itu yang biasakan bagus seperti apa? Dan yang kedua, kadang di dalam masjid itu ada setelah sholat itu imam zikirnya itu dengan keras sekali, kayak memimpin dalam untuk zikir. Itu apakah boleh kita menyanyi zikir sendiri atau memang kita sambil mengikuti imam untuk zikir setelah sholat? Yang pertama, zikir yang bagus seperti apa? Zikir yang bagus adalah sebagaimana yang disebutkan atau hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Contohnya yang paling sederhana dan gampang. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Salah samarrat. Ada yang berpanjang astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu hadis yang kedua. Jadi itu 3 kali salah samarrat. Jadi astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian yang berikutnya adalah baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang sederhana, yang hadisnya itu toh. Kalau yang lain itu tambahan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu saja hadisnya. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu hadisnya sampai itu. Yang lain itu tambahan. Kemudian setelah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Selesai. Baru baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian membaca la ilaha illallah lagi, la ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, menjadi 100 kali kan. Kemudian ditambah lagi dengan membaca ayat kursi. Di situ membaca ayat kursi. Setelah itu silahkan berdoa. Silahkan berdoa. Ada yang mengatakan tidak berdoa enggak apa-apa. Yang penting baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad, al-falaq, an-nas sudah cukup. Ya. Tapi kalau ada yang berpendapat qul huwallahu ahad itu pagi dan sore. Yang minimal ya ayat kursi ditambah dengan doa. Itu yang saya tahu dan itu bisa dilihat di Hisnul Muslim. Di kitab namanya Hisnul Muslim tentang perisai seorang muslim, doa setelah sholat. Itu seperti itu. Jadi doa yang sederhana seperti itu. Jadi astaghfirullah saja yang sahih itu saya lihat ada 2. Astaghfirullah ditambah lagi, atau yang kedua astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Selain itu ya saya lihat itu doanya tidak sebagaimana hadis ya. Jadi kalau saya melihat doa-doa yang sahih adalah doa yang terbaik.
Karena doa itu adalah dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, boleh nggak doa bersama-sama? Jadi kalau kita tidak pernah mendengar hadis yang kemudian Nabi secara merutinkan berdoa bersama para sahabat bersama-sama, itu tidak. Tetapi kemudian mengajarkan bisa. Misalnya sahabat belum hafal kemudian diajarkan itu bisa. Misalnya ini pendapat Imam Syafi'i. Jadi ketika seorang imam membaca astagfirullah adalah dalam rangka litarbiyah, untuk mengajar, mendidik kepada jamaah yang tadinya belum hafal menjadi hafal gitu. Tetapi sifatnya tidak setiap hari. Kalau tiap hari berarti nanti tidak belajar gitu ya. Maka sampai hafal. Bahasa kita ya usia kelas 4 SD, ya, 5 SD itu masih lah. Kelas 4 itu masih. Tapi kalau sudah kelas 5, 6 itu zikirnya sudah seharusnya hafal, dan itu doa-doa seperti itu paling berapa pertemuan sudah hafal. Artinya memang betul-betul kita berusaha menghafal gitu ya. Itu seperti itu. Jadi sehingga kemudian doa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu semakin dekat ya dengan doa. Dan yang lebih kuat wallahu a'lam bishawab adalah diri. Bagaimana kalau imam belum selesai sementara kita sudah selesai? Boleh pergi dulu. Boleh pergi dulu. Artinya boleh saja kita itu makmum sudah selesai, imam belum selesai. Apakah kemudian makmumnya tidak boleh pulang? Boleh pulang. Bahkan kalau ada hajat kepentingan silahkan. Bahkan zikirnya ada ulama yang mengatakan kalau kita punya hajat, zikirnya sambil jalan ya boleh. Ya, misalnya panjenengan mau perjalanan jauh ya, ngejar kereta api subuh misalnya jam 5 atau jam setengah 6. Panjenengan langsung cabut, kemudian kita baca subhanallahnya sambil jalan. Ya boleh-boleh saja kalau ada hajat gitu ya. Yang paling baik kalau subuh ya di sini. Habis sholat subuh zikir sampai matahari terbit, menunggu sebentar sholat syuruk ya, atau sholat duha di awal waktu, itu paling bagus ya. Tapi kalau panjenengan punya hajat, punya kepentingan, kemudian zikir sambil jalan juga dia mengatakan boleh. Yang penting adalah kita berzikir. Itu yang saya tahu Pak, wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu kita akhiri atau ada yang lain bertanya? Cukup ya? Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.